Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai akad kod. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sifaul Jannah dan rekan saya Muhammad Sahal Mahfud dan Amalia Putri Salsabila. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian akad kod. Kod dalam bahasa berasal dari kata koroda yang sinonimnya adalah kotoa yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang meminjamkan uang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain atau orang yang menerima utang. Akad kod dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, dengan kata lain meminjamkan tanpa harapan imbalan. Akad kod adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan suatu imbalan atau tambahan. Karakteristik akad kod yang pertama, tidak diperkenankan mengambil keuntungan apapun bagi yang meminjamkan uang. Tambahan dalam akad kod sama halnya dengan riba. Yang kedua, pembiayaan akad kod menggunakan akad pinjam-meminjam. Yang ketiga, akad kod biasanya dalam batas waktu tertentu. Yang keempat, jika yang dipinjamkan dalam bentuk uang, maka nominal pengembalian harus sama dengan nominal pinjaman awal. Aplikasi akad kod dalam perbankan biasanya terdiri atas 4 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai cash. Atau yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli ijarah atau bagi hasil. Dan yang terakhir, diaplikasikan sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Landasan atau dasar hukum kod yang pertama, firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkannya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Ayat ini menjelaskan bahwa siapa yang memberikan pinjaman untuk sesuatu yang baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Yang kedua, hadis riwayat Anas bin Malik yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saat malam Isra Mi'raj, aku melihat di pintu surga tertulis sedekah dilipat gandakan 10 kali, dan qard atau pinjaman dilipat gandakan 18 kali. Aku bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa akad kod lebih utama daripada sedekah? Jibril menjawab, karena di dalamnya sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang yang meminjam kecuali karena ada kebutuhan. Yang ketiga, ijma. Ulama sepakat tentang membolehkan akad kod. Dari landasan hukum kod di atas, kita bisa simpulkan bahwa kod hukumnya sunnah, dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Yang ketiga, rukun dan syarat akad kod. Rukun akad kod yang pertama, adanya dua pihak yang saling berakad, yakni orang yang meminjamkan atau mukrid dan orang yang meminjam atau muktarid. Yang kedua, adanya objek berupa harta atau uang atau yang disebut dengan muktarot. Dan yang ketiga, ijab qabul. Ketentuan dan persyaratan terkait akad kod secara garis besar ada 4 syarat yang harus dipenuhi dalam akad kod. Yang pertama, akad kod dilakukan dengan sigot dan ijab qabul atau bentuk lain yang menggantikannya, seperti mu'atoh atau akad yang
berdasarkan saling mengerti atau saling paham. Yang kedua, kedua belah pihak yang terkait harus cakap hukum atau berakal balik dan tanpa paksaan. Yang ketiga, menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasar atau padanan nilainya atau mitsil. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qard dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan. Yang keempat, ukuran, jumlah, dan jenis kualitas harta yang dipinjam harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Dan yang terakhir mengenai tambahan dalam akad qard. Ada dua macam penambahan dalam akad qard atau hutang piutang, yaitu penambahan yang disyaratkan. Penambahan yang disyaratkan di sini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan. Seperti contoh, aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberikan hak kepadaku untuk menempati rumahmu. Yang kedua, penambahan yang tanpa ada syaratnya. Maka tambahan demikian ini boleh menurut ulama. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Mahfud. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syahal Mahfud, NIM 92. Pertama-tama di sini akan menjelaskan tentang fatwa DSN tentang akad qard dan selanjutnya aplikasi akad qard dalam lembaga keuangan. Yang pertama tentang fatwa DSN Corp itu ada beberapa. Yang pertama ketentuan umum, akad qard, sanksi, sumber dana, dan lain-lain. Yang pertama ketentuan umum al-qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 2. Nasabah al-qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, lembaga keuangan syariah atau LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kedua itu sanksi. Sanksi yang pertama dalam akad qard itu dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena tidak mampunya. LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Yang kedua, sanksinya itu dijatuhkan kepada nasabah apabila yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan. Yang ketiga itu jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetapi tetap harus memenuhi kewajiban secara penuh. Yang ketiga itu sumber dana. Sumber dananya dari yang pertama bagian modal LKS, yang kedua keuntungan LKS yang disisihkan, yang ketiga lembaga lain atau individu yang mempercayainya penyaluran infak lembaga lainnya kepada LKS. Yang selanjutnya itu tentang aplikasi akad qard dalam lembaga keuangan syariah atau LKS. Aplikasinya itu yaitu akad qard LKS dapat dibandingkan dalam skema yang udah ada di makalah. Yang pertama itu pihak nasabah mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan syariah atau LKS dengan menggunakan akad qard. Yang kedua itu pinjaman tersebut adalah pinjaman modal usaha yang dikelola oleh nasabah. Yang ketiga, setelah mendapatkan keuntungan usaha, nasabah harus mengembalikan modal usahanya yang dipinjam. Yang kelima itu keuntungan dari usaha nasabah 100% untuk nasabah sendiri. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Amalia. Perkenalkan, nama saya Amalia Putri Salsabila, NIM 116. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang akad al-qard. Yang pertama, saya akan membahas tentang manfaat al-qard. 1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua yaitu merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional.
yang di dalamnya terkandung misi sosial. Yang ketiga yaitu adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra bank dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Yang terakhir, di sini saya akan membahas tentang berakhirnya akad al-qard. Berakhirnya akad al-qard apabila qard yang ada pada debitur atau pengiriman telah diserahkan kepada kreditur atau pemberi pinjaman pada saat jatuh tempo pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.